Fi'il dari sisi bentuknya ada dua macam. Yang pertama fi'il sahih. Fi'il sahih. Yang kedua mu'tal akhir. Apa fi'il sahih itu? Fi'il sahih adalah fi'il yang huruf akhirnya berupa itu bukan huruf ilat. Pokoknya ada fi'il yang belakangnya bukan oh syrobu artinya dia minum, yakulu dia makan, yakulu dia duduk, dan seterusnya. Intinya huruf terakhir dari fi'il tersebut itu bukan huruf ilat, maka disebut dengan fi'il sahih. Yang kedua ada fi'il namanya fi'il mu'tal akhir, yaitu fi'il yang huruf akhirnya berupa huruf ilat. Apa saja huruf ilat itu? Yang pertama alif, itu contoh yardo, rodiya yardo artinya rela atau ridho. Kemudian yang kedua berupa ya, contohnya yarmi. Roma yarmi artinya melempar. Dan yang ketiga adalah wawu seperti yaghzu. Kalau fi'il, setiap fi'il kalau belakangnya itu berupa alif layyinah seperti ini, atau belakangnya berupa ya, Roma yarmi ya, atau belakangnya berupa wawu, nah, ini namanya fi'il mu'tal akhir. Fi'il yang mana huruf akhirnya berupa huruf ilat. Dan huruf ilat di dalam fi'il itu tiga ini, yaitu alif, ya, dan wawu. Maka setiap fi'il kalau belakangnya itu salah satu dari huruf ilat ini, namanya fi'il tersebut fi'il mu'tal akhir. Contoh yashtari, ishtaro yashtari artinya membeli. Yashtari ini juga namanya fi'il mu'tal akhir. Kenapa? Karena belakangnya ada huruf ilat, yaitu ya. Kalau fi'il belakangnya tidak dari alif, di belakangnya itu bukan berupa alif, bukan berupa ya, bukan berupa wawu, namanya fi'ilnya fi'il sahih. Apa gunanya kita mengetahui fi'il sahih dan fi'il mu'tal ini? Nanti dalam sisi i'rabnya berbeda. Dalam sisi i'rabnya itu yang paling tampak, yang paling beda itu ketika jazm lah nanti. Contohnya salah satunya jazm. Kalau contohnya saya belum minum, maka nanti bilangnya lam ashrab. Kalau sahih itu dengan cara sukun. Itu jazmnya fi'il mudhari' yang sahih itu dengan disukunkan. Berbeda dengan jazmnya fi'il mudhari' mu'tal akhir. Contohnya armi, saya belum melempar. Lam armi, maka tanda jazmnya itu bukan dengan sukun, tapi tanda jazmnya dengan membuang huruf ilat. Dengan membuang huruf ilat tersebut. Nah, ini salah satu perbedaan. Jadi kita harus mengetahui ini fi'il sahih atau fi'il mu'tal akhir, karena nanti dalam i'rabnya dua fi'il ini berbeda. Jadi fi'il dari si bentuknya ada namanya fi'il sahih, yaitu fi'il yang huruf akhirnya itu bukan berupa huruf ilat. Ada yang kedua ada fi'il mu'tal akhir, yaitu fi'il yang huruf terakhirnya itu berupa huruf ilat.
Huruf ilat dalam fi'il ada 3. Yang pertama alif seperti yardo, ya. Yang kedua ya seperti yarmi, yang ketiga wawu yaghzu, seperti yaghzu itu. Kemudian perhatikan perubahan fi'il mu'tal akhir berikut. Fi'il mu'tal akhir dalam perubahan bentuknya ketika disambung dengan dhamir itu sedikit berbeda dengan fi'il yang sahih. Walaupun ya di dalam bahasa Arab kosakata yang paling banyak, bentuk fi'il yang paling banyak ya fi'il sahih ini yang paling banyak. Adapun fi'il yang mu'tal akhir itu sangat jarang. Dan dalam perubahan dhamir ketika disambung dengan fi'il itu sedikit berbeda. Di dhamir dan disambung dengan fi'il mu'tal akhir itu sedikit berbeda perubahannya dengan jika dibandingkan dengan fi'il yang sahih. Karena itu di sini disebutkan contoh yang berupa fi'il madhi, contohnya rodiya, rodiya, rodu, rodiyat, rodiyata, rodina, rodita, rodituma, roditum, roditi, rodituma, roditunna, roditu, rodina. Kemudian roma, romaya, romat, romata, romaina, romaita, romaituma, romaitum, romaiti, romaituma, romaitunna, romaitu, romaina. Kemudian ghaza, ghazawa, ghazau, ghazat, ghazata, ghazauna, ghazauta, ghazautuma, ghazautum, ghazauti, ghazautuma, ghazautunna, ghazautu, ghazauna. Kemudian yang berupa fi'il mudhari, yardo, yardoyani, yardauna, tardoyani, yardoina, tardoyani, tardauna, tardoyani, tardoina, ardo, nardo. Kemudian yang yarmi, yarmiyani, yarmuna, tarmiyani, yarmina, tarmiyani, tarmuna, tarmiyani, tarmina, armi. Kemudian yaghzu, yaghzuwani, yaghzuna, taghzuwani, yaghzuna, taghzuwani, taghzuna, taghzina, taghzuwani, taghzuna, aghzu, naghzu. Itu juga harus kita hafalkan. Kalau kita hafal bentuk 3 ini, nanti kita bisa kiaskan ke yang lainnya. Contoh, sholla, yusolli, itu. Yusolli ini kan juga berupa fi'il mu'tal akhir, karena belakangnya berupa ya. Yusolli, dia sholat. Kalau seandainya kita mengatakan murid-murid itu sedang sholat di masjid, maka bentuknya gimana? Yusolli bentuknya sama dengan yarmi. Kalau kita hafal di yarmi, yarmiyani, yarmuna, gitu. Yarmi, yarmiyani, yarmuna. Maka kalau yusolli ya yusolli, yusalliyani, yusalluna, gitu. Jadi kalau kita buat kalimat at-tullabu, murid-murid itu yusalluna, gitu. Mereka sedang sholat, yusalluna, yarmuna, gitu. Jadi dengan kita menghafalkan satu saja bentuk perubahan mu'tal akhir yang bersambung dengan dhamir, satu saja, nanti kita bisa kiaskan ke yang lainnya. Karena itu perubahan dhamir harus dihafalkan. Latihan. Di sini tentukan fi'il-fi'il berikut. Ada fi'il madhi, mudhari, amr, apa itu muta'addi atau lazim. Contoh, urgut, tidurlah. Urgut, tidurlah. Di sini saya kasih terjemahannya ya biar lebih mudah dalam menentukan bentuk tersebut, bentuk fi'il tersebut. Urgut, tidurlah. Itu kira-kira fi'il apa? Fi'il amr karena menunjukkan perintah itu. Itu urgut itu tidur itu muta'addi apa lazim? Tidur. Kalau tidur berarti dia itu lazim karena memang tidak mempunyai objek. Kemudian wasola yasil, wasola telah sampai. Telah sampai. Kalau telah sampai berarti kan madhi. Bentuknya fi'il apa? Fi'il madhi karena telah lampau. Sampai itu muta'addi apa lazim? Lazim karena sampai.
Berbeda kalau menyampaikan. Nah, itu. Jadi wasola sampai. Kalau menyampaikan ya tinggal kita kita rubah bentuknya mengikuti wazan af'ala atau fa'ala. Ya, kalau ausola yusilu itu menyampaikan atau meneruskan. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, yatasallaku, sedang memanjat. Kata-kata sedang berarti menunjukkan bentuk fi'il mudhari'. Nah, kemudian dia itu lazim mutaaddi, memanjat. Oh, kalau memanjat berarti dia itu mutaaddi karena ada yang dipanjat itu. Aina Zaidun, di mana Zaid? Zaidun yatasallaku asyajara, masalah Zaid sedang memanjat pohon. Dan seterusnya ya. Tabassama, yadkhulu, ghasala, yaghsilu, yarkabu, kemudian nazala, yush'ilu, ada iftah, kemudian ada uktub, kemudian ada labisa dan akrim. Nah, itu. Nah, tinggal diisi fiil-fiil tersebut. Kemudian di sini juga ada pertanyaan seperti biasa untuk lebih memahamkan kita di dalam masalah bab ini, yaitu masalah bab fiil. Nah, ini yang bisa saya sampaikan berhubungan dengan fiil. Semoga bermanfaat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.